Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita manusia adalah makhluk yang terbatas. Keterbatasan tersebut membuat kita takut dan kerap kali mudah putus asa dalam menjalani hidup ini. Namun demikian, Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia dengan maksud bahwa kuasa-Nya selalu menyertai manusia. Yesus turun ke dunia menjadi manusia yang lahir di kandang domba. Bahkan dia mengambil rupa seorang hamba. Ia memberikan contoh kerendahan hati. Ia harus mengalami penderitaan dan menjalaninya penuh dengan kesabaran. Kehadirannya membuat kita berharga dan mengembalikan nilai luhur kita yang telah dirusak oleh dosa. Sebagai orang yang telah diselamatkan melalui penderitaan Yesus, sebenarnya kita telah diberi kemampuan untuk memaknai hidup dalam penderitaan. Sehingga apapun yang terjadi, kita tidak pernah menghadapinya sendirian, tetapi
selalu bersama-sama dengan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, penyertaan Yesus tampak pula dalam kisah Injil pada hari ini. Seorang yang mengalami kerasukan roh jahat. Perbuatan Yesus mengusir roh jahat, dan ketika roh jahat tersebut tunduk kepadanya adalah salah satu bukti bahwa Yesus adalah benar, yang kudus dari Allah. Ia bukan sekedar manusia, tetapi ia sungguh Allah. Yesus mengajar dengan penuh kuasa di rumah ibadat, sehingga mereka takjub mendengarkan pengajarannya. Saudara-saudariku yang terkasih, roh jahat sendiri ada di mana-mana. Terlebih di saat kita bersama dan ingin lebih dekat dengan Tuhan. Roh jahat mau supaya kita semakin menjauh dari Tuhan. Begitu banyak roh jahat yang membuat kita menderita. Sehingga, mampukah kita mengusir dan melawannya? Jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, memang pastinya kita tidak akan sanggup. Tetapi bersama Yesus kita pasti bisa bersandar pada Dia agar rohnya menguasai kita, untuk kita dapat mengusir segala roh jahat dengan kuasa namanya. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita diingatkan kembali mengenai Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa. Maka perlu kita menghilangkan rasa takut yang seringkali ada pada kita dalam menjalani hidup ini. Yesus telah memanggil kita untuk mengikuti Dia dan meneruskan karyanya. Maka mari kita yakini bahwa Dia akan memampukan kita untuk mengatasi segala godaan dan rintangan dari roh-roh jahat. Dan Dia akan senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman, sebagaimana janjinya sebelum Ia naik ke surga. Ya Allah, kami bersyukur atas karya keselamatan yang dilakukan Putra-Mu. Kami percaya akan pengajaran dan kuat kuasa-Nya yang dapat mengusir kuasa jahat dari dalam diri kami. Semoga kami selalu mengandalkan Dikau dalam setiap peristiwa hidup kami. Dan kami selalu mau mempersembahkan diri kami kepadamu, karena Engkaulah yang berkuasa kini dan untuk selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.